Hai Bunda, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan kuantitas dan kualitas ASI. Hari ini saya tidak sendirian loh, ada Bidan Dea yang akan membantu menjelaskan tips agar ASI melimpah. Salah satunya dengan pijat oksitosin. Gimana sih cara pijatnya? Yuk kita simak penjelasan Bidan Dea. Sebagian ibu menyusui ada yang ASINya mengalir tanpa hambatan, namun sebagian lagi ada yang tidak lancar atau hanya keluar sedikit. Nah, berikut ini tips agar ASI keluar lancar dan melimpah. Yang pertama, Bunda harus bahagia. Keluarnya ASI dari payudara Bunda dipengaruhi oleh hormon oksitoksin dan prolaktin dalam darah. Nah, hormon ini dapat ditingkatkan dengan membuat Bunda merasa nyaman dan bahagia. Refleks oksitoksin akan meningkat bila melihat, mendengar, meraba, dan mengingat bayi. Saat prolaktin diproduksi, Bunda akan merasa rileks dan ngantuk. Nah, hormon ini banyak dibentuk pada malam hari. Sedangkan hormon oksitoksin membuat kontraksi otot rahim dan otot sekitar alveoli yang membuat ASI mengalir. Yang kedua, pijat punggung atau sering disebut juga pijat oksitoksin. Nah, untuk para suami, Anda bisa memijat punggung istrinya supaya rileks sehingga produksi ASI-nya banyak. Caranya, Bunda duduk di kursi, lalu pijat tulang atlas bagian atas dengan menempatkan jempol kanan dan kiri mengapit tulang tersebut. Kemudian, urutlah sampai ke pertengahan punggung yang sejajar dengan ujung puting payudara. Kalau mau terus diurut sampai bagian bawah punggung pun tidak apa-apa. Agar lebih nyaman, bisa ditambah dengan baby oil supaya licin. Nah, untuk gerakan kedua bisa digosok-gosok terus sampai atas. Dilakukan secara berulang. Bisa juga dengan mengurut pundak dan betis agar Bunda merasa nyaman. Yang ketiga, rutin menyusui. Makanan apapun yang sering dikonsumsi tetapi ibu tidak sering memberikan ASI kepada bayi akan membuat produksi ASI menurun. Karena itu, dari pukul 6 pagi hingga 22 malam, sebaiknya Bunda rutin menyusui bayinya setiap 2-3 jam sekali. Supaya ASI cepat banyak, ibu harus rutin menyusui. Meski bayi cuma minum 5-10 menit, biarkan hingga setengah jam. Dengan rutin memberikan ASI kepada bayi, maka ASI di payudara akan kosong. Nah, saat itulah otak akan memerintahkan agar ASI untuk diproduksi kembali. Kalau bayinya tidur, bisa dibangunkan saja. Caranya dengan membuka bedong bayi sehingga bayi merasa dingin. Saat dia bangun, berikanlah ASI. Saat bayi berumur 3 hari, lambungnya masih sebesar kelereng. Tidak heran kalau bayi hanya minum ASI sedikit. Sebab dengan ukuran lambung sebesar itu, hanya bisa menampung 3-5 mili ASI. Saat bayi berusia 3-5 hari, lambungnya membesar seukuran bola bekel. Kemudian menginjak usia 7 hari, lambungnya sebesar bola tenis meja. Nah, gimana nih Bunda? Penjelasan Bidan Dea pasti seru kan? Oh ya Bunda, selain tips untuk meningkatkan kuantitas ASI, kita juga akan membahas tentang tips cara meningkatkan kualitas ASI, salah satunya dengan pedoman gizi seimbang. Yuk kita simak penjelasannya dari calon ahli gizi kita. Pada dasarnya, ibu menyusui itu harus mengonsumsi beraneka ragam makanan. Karena kualitas ASI dapat dilihat dari komposisi gizi yang terkandung. Dan komposisi gizi yang terkandung dalam ASI itu sangat dipengaruhi oleh konsumsi ibu. Gitu. Dan memakan beraneka ragam makanan itu sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Apa sih pedoman gizi seimbang itu? Nah, pedoman gizi seimbang pada ibu menyusui itu yaitu ibu dapat memenuhi kebutuhan gizi untuk dirinya dan untuk si bayi selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi di dalam pedoman gizi seimbang itu terdapat 4 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu mengonsumsi beraneka ragam makanan.
Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, mengonsumsi beraneka ragam makanan itu sangat penting selama menyusui. Dan yang kedua yaitu kita juga harus ibu harus menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan serta menerapkan pola hidup sehat. Dan yang ketiga yaitu ibu juga harus tetap beraktivitas fisik seperti melakukan kegiatan-kegiatan di rumah atau berolahraga dengan ringan. Dan yang keempat, prinsip yang keempat yaitu ibu juga harus tetap memantau berat badannya. Nah, di dalam pedoman gizi seimbang itu ada pesan umumnya. Pesan umum gizi seimbang apa ya? Jadi yang pertama yaitu kita harus senantiasa mensyukuri dan nikmati beraneka ragam makanan. Nah, ketika kita sudah bersyukur dan sudah menikmati apa yang telah diberi oleh Tuhan, maka kita semua akan senang memakannya. Dan nafsu makan kita juga bisa bertambah dan semangat untuk memakannya. Yang kedua, yaitu kita harus terbiasa untuk mengonsumsi buah dan sayur. Kenapa kita harus mengonsumsi buah dan sayur? Karena buah dan sayur itu memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk kita dan untuk pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Kenapa? Kandungan di dalam buah dan sayur itu terdapat serat, vitamin, mineral. Vitamin dan mineral itu merupakan suatu zat gizi mikro yang sangat dibutuhkan saat pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Dan kebiasaan yang ketiga dalam pedoman pesan umum gizi seimbang yaitu kita harus terbiasa mengonsumsi beraneka ragam protein. Nah, di protein ini terdapat dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu meliputi seperti daging atau semua yang berasal dari hewan, daging, telur, susu, dan lain-lain. Nah, protein nabati ini adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti contohnya itu kacang-kacangan, petai, edamame. Nah, itu seperti itu. Nah, protein ini sangat bagus untuk pertumbuhan si kecil. Maka dari itu, konsumsi protein selama menyusui itu sangat penting. Protein apa sih fungsinya untuk pertumbuhan? Nah, protein ini dapat berfungsi sebagai zat pembangun. Jadi itu dapat membangun struktur-struktur tubuh di masa pertumbuhan. Dan pesan umum yang keempat yaitu kita harus terbiasa mengonsumsi beraneka ragam makanan pokok seperti yang biasa kita makan itu nasi. Kita juga bisa mengonsumsi seperti ubi, itu merupakan makanan pokok. Ubi, sorghum, jagung. Dan yang kelima yaitu kita harus membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Kenapa kita harus mengonsumsi gula, garam, dan minyak? Karena bila kita sering sekali mengonsumsi makanan yang terlalu manis, itu dapat beresiko untuk diabetes. Sedangkan apabila kita terlalu sering mengonsumsi makanan yang terlalu asin, gurih, itu juga tidak baik karena dapat berisiko hipertensi pada ibu. Dan apabila kita terlalu mengonsumsi banyak lemak seperti mengonsumsi minyak, terlalu banyak gorengan, nah itu dapat beresiko terjadinya penyakit kolesterol pada ibu. Nah, di dalam gizi seimbang itu juga terdapat tumpeng gizi seperti yang di samping ini. Nah, di dalam tumpeng gizi ini merupakan gambaran secara singkat dari penjelasan saya tadi. Nah, di sini kita sudah bisa lihat di bawah sini di tumpeng gizi juga ada aktivitas fisik. Nah, kita juga dianjurkan mengonsumsi air putih yang minimal 8 gelas per hari. Di sini juga kita harus mengonsumsi makanan pokok, terus mengonsumsi beraneka ragam sayuran
dan buah-buahan seperti itu. Dan yang paling atas sendiri, kita dianjurkan untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Jadi, apakah selama ini ibu di rumah sudah menerapkan pedoman gizi seimbang? Pasti tentunya sudah dong, dan apabila belum, harus diterapkan. Jadi, gimana nih Bunda? Sekarang sudah tahu kan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI? Semoga informasi yang diberikan oleh kedua pemateri tersebut dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat memberikan ASI Bunda! ASI pasti!